Tahun 2023 akan segera kita tinggalkan. Beragam peristiwa terjadi, mengukir catatan perjalanan penting bangsa ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Kepolisian Daerah Banten, turut melengkapi catatan tahun 2023 ini dengan lembaran pencapaiannya. Dengan semangat untuk terus berbenah dan memperbaiki diri, dalam rangka memberikan pengabdian terbaik kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Banten. Selama tahun 2023, telah terjadi 7.339 kejadian tindak pidana di wilayah hukum Polda Banten. Dengan banyaknya tindak kasus pidana yang terjadi, Polda Banten telah berhasil mengungkap sebanyak 3.498 kasus, di mana beberapa di antaranya menjadi perhatian publik secara meluas, yaitu Ditreskrim Polda Banten berhasil mengungkap jaringan tindak pidana perdagangan orang dalam proses penyaluran tenaga kerja ilegal ke Timur Tengah dan berhasil menggagalkan perburuan satwa dilindungi di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, serta berhasil menyita 360 pucuk senjata api ilegal. Selain itu, masih banyak kasus konvensional yang telah berhasil diungkap oleh jajaran Ditreskrim Polda Banten. Untuk menjaga pengendalian inflasi dan ketersediaan barang subsidi, Ditreskrim Polda Banten selalu melakukan monitoring ketersediaan barang di pasar. Selain itu, Ditreskrim telah berhasil mengungkap tindak pidana repacking beras subsidi yang dilakukan oleh 7 tersangka dengan beras yang di-repacking sebanyak 350 ton. Tidak hanya itu, Ditreskrim juga berhasil mengungkap jaringan pengoplosan gas LPG dari tingkat bawah sampai pelaku pengoplosan terbesar di Indonesia, di mana para pelaku meraup keuntungan sebesar 1,50 miliar rupiah per hari. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1.141.770.000 rupiah per hari. Sedangkan para tersangka sudah beroperasi selama 2 tahun secara berpindah tempat. Selain itu, Ditreskrim turut memantau ketersediaan solar bersubsidi demi kelancaran arus transportasi barang dan orang sehingga tidak terjadi kelangkaan solar. Selain itu, Ditreskrim juga berhasil mengungkap tindak pidana korupsi yang merugikan negara sebesar 59 miliar. Dari penanganan tersebut, penyidik berhasil menangkap 2 tersangka dan menyita uang tunai sebesar 905 juta rupiah. Dan banyak kasus korupsi lainnya yang telah disidangkan. Untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa selama tahun 2023, Ditres Narkoba Polda Banten telah berhasil mengamankan 1.072 tersangka, di mana beberapa kasus besar yang berhasil diungkap, yaitu Ditres Narkoba Polda Banten bersama dengan Bareskrim Polri telah berhasil mengungkap pabrik sabu jaringan internasional dengan barang bukti sebanyak 27.380 ekstasi siap edar dan bahan baku pembuatan pil ekstasi. Tidak hanya di situ, Ditres Narkoba Polda Banten Kombes Pol Suhermanto beserta beberapa personil lainnya dipercaya untuk menjadi tim penyidik untuk mengungkap jaringan bandar narkoba terbesar di Indonesia, Freddy Pratama. Untuk keselamatan dan tertib berlalu lintas pada tahun 2023, Polda Banten telah berhasil menambah 8 tempat etle yang tersebar di seluruh Polres jajaran. Dengan adanya peningkatan etle tersebut dapat meningkatkan kesadaran berlalu lintas, di mana tahun ini angka kecelakaan menurun dari tahun sebelumnya. Tahun ini, angka kecelakaan sebanyak 1.508, sedangkan untuk tahun 2022 sebanyak 1.568.
Diharapkan untuk tahun 2024, masyarakat dapat mematuhi peraturan berlalu lintas untuk keselamatan dalam berkendara. Untuk menciptakan situasi yang kondusif di tahun 2023, Polda Banten telah melaksanakan rangkaian kegiatan operasi kepolisian, di antaranya Operasi Keselamatan Maung. Operasi ini ditujukan untuk pengendara lalu lintas agar lebih tertib berkendara. Operasi Ketupat Maung. Operasi ini dilakukan untuk memperlancar arus mudik dan arus balik, serta pengamanan di Hari Raya Idul Fitri. Dalam operasi ini, Polda Banten berhasil mengurai kemacetan di sekitar Pelabuhan Merak dengan membagi arus penyeberangan dari 1 pelabuhan menjadi 3 pelabuhan. Operasi Patuh Maung adalah operasi keselamatan berlalu lintas. Operasi Pekat Maung adalah operasi dengan sasaran menekan kejahatan jalanan dan penyakit masyarakat. Operasi Zebra Maung adalah operasi keselamatan berlalu lintas. Operasi Mantap Brata Maung merupakan operasi terpusat yang akan dilaksanakan selama pemilu berlangsung, dengan sasaran mewujudkan pemilu yang aman dan damai. Operasi Lilin Maung adalah operasi yang dilakukan untuk mengamankan Hari Raya Natal dan libur Tahun Baru. Semua kegiatan yang dilakukan oleh Polda Banten telah dipublikasikan kepada masyarakat, di mana Bidhumas Polda Banten telah melakukan kontribusi pemberitaan informasi kepolisian kepada masyarakat, baik dari media sosial, media cetak, dan media elektronik. Di mana, dengan adanya hubungan baik dengan jejaring pewarta berita, Bidhumas Polda Banten berhasil di posisi peringkat kedua dari seluruh Polda yang ada di aplikasi IMM di Humas Polri. Hal ini merupakan salah satu penunjang kembalinya kepercayaan masyarakat kepada Polri. Dari banyaknya kegiatan yang telah dilakukan, hal ini mendorong Satker Polda Banten untuk melakukan inovasi. Adapun inovasi tersebut diantaranya aplikasi e-logistik. Aplikasi ini digunakan untuk manajemen logistik secara modern, akurat, efisien, dan real time. Sehingga dengan adanya logistik yang terencana, maka dapat menunjang operasional kepolisian. Selain itu, Kapolda Banten juga telah memberikan perhatian terkait bencana El Nino yang melanda dengan menyediakan air bersih dan sumur bor. Dengan adanya kegiatan tersebut, dapat mengurangi dampak El Nino di tengah masyarakat. Dengan niat yang tulus dan kerja keras dalam melayani masyarakat, pada tahun 2023, Polda Banten berhasil mendapatkan piagam penghargaan, yaitu Bitpropam Polda Banten berhasil mendapat juara 2 responsibilitas penanganan Dumas di tingkat Mabes Polri. Juara 1 Kampung Bebas Narkoba di tingkat nasional, juara 2 Lomba Manajemen Citra tingkat nasional, mendapat piagam penghargaan Kapolri atas kategori pelayanan prima dari Kementerian Menpan RBRI tahun 2023. Serta Polres Lebak menerima penghargaan dari DJPB atas capaian IKFA tertinggi bulan Oktober 2023. Selain penghargaan tersebut, masih banyak penghargaan yang diterima oleh personel Polda Banten atas dedikasi dan kinerja di berbagai bidang cabang olahraga. Tidak hanya di situ, Kapolda Banten beserta seluruh pejabat utama telah melaksanakan program cooling system. Dalam program tersebut, Kapolda Banten melaksanakan silaturahmi kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh organisasi kepemudaan serta insan media. Di mana dalam kegiatan tersebut, Polda Banten mengajak seluruh elemen masyarakat agar selalu menciptakan persatuan dan kesatuan di tengah perbedaan pilihan agar pemilu berlangsung secara aman dan damai. Dengan semua kegiatan yang telah dilaksanakan, Polda Banten selama tahun 2023 dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif. Dengan semua kegiatan yang telah dilaksanakan Polda Banten selama tahun 2023 dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas tetap aman dan kondusif, semoga bisa ditingkatkan di tahun 2024 mendatang dengan harapan bahwa masyarakat mendapatkan pelayanan, perlindungan, dan pengayoman yang terbaik dari Polda Banten sebagai bentuk hadirnya negara di tengah masyarakat. Polda Banten, Gawe Kuta Baluarti, salam presisi.